Halo sahabat sekolah tekno, kalian pernah nggak suatu waktu gitu bingung uang di rekening kalian atau di dompet kalian itu kok cepet habis ya? Larinya kemana aja ya gitu. Nah, ini ada satu aplikasi namanya Money Manager X. Nah, nanti setiap transaksi yang kita keluarkan itu kita input ke sana. Nah, nanti dari sana aplikasi ini bisa menunjukkan uang kita itu lari kemana aja gitu. Misalnya gini, kita dapat gaji misalnya 1 juta dari Bank BCA misalnya. Nah terus nanti eh, semisal satu waktu kita tarik uangnya 300 misalnya. Nah itu nanti akan ada satu bentuk namanya transfer. Jadi dari bank kita transfer ke wallet. Wallet itu dompet ya teman-teman ya. Nah, dompet ini nanti dari dompet ini misalnya kita belikan apa, kita belanja di supermarket atau kita belanja di warung, itu nanti kita input satu persatu em, apa biayanya itu ya teman-teman ya, uang yang kita keluarkan itu. Nah gitu kita lakukan setiap waktu. Kalau bisa sih jangan sampai lupa ya. Jadi setiap kali kita keluarin uang di satu hari itu kita input ke software itu. Nah nanti suatu waktu kita bisa ngecek, oh uang kita nih habis untuk apa aja gitu. Oh saya terlalu sering jajan. Atau saya terlalu sering belanja di Indomaret. Kalau jajan kan nggak cuma di Indomaret ya teman-teman ya. Misalnya kita beli jajan di warung atau beli gorengan misalnya itu kan juga jajan gitu. Nah itu bisa kita pisahkan nih antara supermarket sama belanja warung gitu di warung makan misalnya gitu. Oke cukup ya intronya ya. Jadi kita coba terapkan aplikasi ini. Awalnya kita coba download dulu programnya. Money Manager X. Oke, kalau yang ini untuk Android. Kita ambil yang ini aja ya teman-teman ya. Ini. Nah, ini kita langsung download aja. Download. Nah, kalau sudah kita buka direktorinya seperti biasa, kita install, next, install. Nah kalau sudah ini kita cek aja biar kita bisa langsung buka programnya. Kalau saya ini kita oke kan aja. Nah kalau udah, nah teman-teman ini kan kita masih menginstal programnya baru install ya teman-teman ya. Jadi kita create new database aja. Nah di sini kita diminta untuk menyimpan file database. Nah kita mau simpan di mana? Kalau misalnya saya sih mungkin di dia aja ya teman-teman ya biar kita gampang aksesnya nanti. Nah di sini nanti kita namain aja terserah teman-teman. Misalnya sekolah tekno. Gitu ya. Nah kalau sudah kita save. Oh bukan. Sorry. Gini aja deh. ST. Soalnya tadi ada folder nanti dia malah ngakses folder ya teman-teman ya. Jadi kita tulis aja di sini ST, kita save. Nah, sekarang kita buat akunnya teman-teman. Tunggu sebentar ya, loading dulu. Nah, ini. New database wizard. Kita next. Base currency for account, set currency. Nah currency-nya ini kita pakai rupiah aja ya teman-teman ya.
rupiah. Nah ini IDR. Oke. Terus username-nya kita tambahin sekolah Tekno. Ini bebas aja sih teman-teman mau nulis apa. Kalau udah klik finish. Money Manager X model all transaction as belonging to account. The next page you have to create an account. Kita next aja. Type of account. Pertama kita tulis cash aja ya teman-teman ya. Cash. Nah, di sini kita input nama banknya, misalnya banknya BCA. Di sini kita klik finish. Nah, di bank BCA ini saldonya berapa? Nah, ini kita harus cek dulu di rekening kita ya teman-teman ya. Jadi kalau ini buat contoh aja, misalnya saya kasih contoh saldo kita di BCA itu misalnya 1 juta. Indonesian rupiah, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah ada namanya Bank BCA, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai transaksinya, misalnya dari 1 juta ini kita pakai buat apa aja gitu ya, misalnya teman-teman. Misalnya kita pakai untuk belanja Indomaret gitu ya teman-teman. Nah, itu kita tambah transaksi pertama, kita klik di sini transaksi. Nah, ini statusnya unreconciled atau reconcile. Nah, maksudnya ini sudah disamakan dengan rekening tabungan kita atau belum. Kalau misalnya belum ya kita klik yang unreconciled, kalau sudah ya kita reconcile. Nah, ini kalau misalnya transaksinya melalui bank, ini bisa kita lihat melalui rekening bank kita ya teman-teman ya. Withdrawal atau deposit. Nah, withdrawal ini adalah pengeluaran, deposit ini adalah pendapatan ya teman-teman. Jadi misalnya kita ngeluarin uang nih 150.000 misalnya. 150.000 dari Bank BCA. Yang bayar siapa? PI-nya siapa? Ini kita kosongin aja nggak apa-apa untuk kategori. Nah, dari kategori ini sudah disiapkan sih teman-teman ya. Misalnya kalau misalnya 150 ini kita pakai untuk apa ke Indomaret tadi ya, kita klik aja yang ini food groceries gitu. Oke, kalau sudah untuk PI ini nanti kita masuk ke akunnya aja. Nah, kalau sudah begini kita klik OK. Oh, invalid PI. Kalau misalnya kita tulis Mi ini, kita klik OK. You have not used this PI name before. Is that name correct? Yes. Nah, kalau sudah gitu, nah di sini teman-teman ya. Jadi tadi kan saldo awal kita 1 juta. Karena tadi sudah kita pakai 150 untuk groceries atau belanja di supermarket, maka sisanya adalah 850. Nah, transaksi ini setiap hari kalau teman-teman mengeluarkan uang harus teman-teman input di sini. Kalau tidak atau selang 1 minggu kan nanti ada kemungkinan untuk lupa ya. Jadi sebaiknya teman-teman input setiap hari aja. Jadi nanti tahu suatu waktu kok saldo saya tinggal segini, saya beli apa aja gitu. Kalau misalnya transaksi bank sih bisa di trace kapan aja ya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman ini uangnya ditarik secara tunai terus dibelanjakan, nah itu yang agak repot. Nah,
Kalau misalnya transaksinya itu dari bank, kita bisa masuk ke sini teman-teman, ke account, new account. Nah ini kita klik next, checking, akhirnya kita masukkan ke cash aja, next. Nah nama akunnya ini kita masukin misalnya wallet atau dompet ya teman-teman ya. Ini kita ketikkan aja dompet gitu. Nah terus kita klik finish. Nah kalau misalnya di dompet ini, uang di dompet kita sekarang ada berapa gitu misalnya. Kalau misalnya memang di dompet kita nggak ada uang ya kita klik aja oke. Kalau misalnya ada kita isikan aja di sini berapa gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya mau kosongkan aja. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya kita melakukan penarikan secara tunai, otomatis kan berarti uang yang ada di bank masuk ke dompet ya teman-teman ya. Gimana caranya? Gini, kita lakukan ini, kita tambahkan transaksinya dulu. Nah di sini kalau teman-teman sudah yakin kalau itu sudah disamakan dengan rekening teman-teman, itu bisa masuk ke reconcile. Kalau belum ya di unreconcile dulu aja nggak apa-apa. Nah untuk tipe pengeluarannya apa? Pengeluaran atau transfer. Nah ini yang perlu diperhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Kalau withdrawal berarti teman-teman mengeluarkan uangnya itu langsung. Langsung maksudnya kita melakukan transaksi melalui ATM atau transfer gitu ya. Atau lewat ATM aja deh, lebih gampang. Kalau transfer kan bisa transfer ke bank lain ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi langsung dari bank lewat ATM itu kita pakai withdrawal aja. Nah tadi saya ulangi lagi, kalau misalnya deposit itu berarti itu pendapatan kita gitu ya. Nah kita sekarang masuk yang transfer. Nah kan tadi ceritanya kita mau narik uang dari rekening kita ya teman-teman ya. Jadi uang yang ada di bank kita pindahkan ke dompet kita, karena ini kan metodenya tarik tunai. Jadi ini kita pilih ke transfer, amountnya berapa? Karena saldonya tadi cuma 850, kita tarik misalnya 250 aja deh, 250.000 gitu ya. Nah 250.000 itu ditarik dari BCA kemana? Nah ini kita harus tahu juga kemana, berarti kan ke dompet, karena kan kita tarik tunai ya teman-teman ya. Dompet ini maksudnya dompet yang real ya teman-teman ya, bukan dompet digital. Kalau dompet digital nanti kayak GoPay atau Shopee Pay atau apa itu beda lagi. Ini maksudnya dompet ini adalah uangnya kita tarik secara tunai gitu ya. Oke, terus kategorinya ini mungkin nggak perlu diisi kali ya. Kalau sudah seperti ini saya ulang lagi ya, berarti tanggalnya kita tetap tanggal 1 misalnya. Terus unreconcile atau reconcile ini adalah kalau teman-teman sudah yakin udah dicocokkan dengan banknya, itu bisa reconcile. Karena saya ini belum mencocokkan dengan banknya, jadi saya tetap dengan unreconcile aja ya gitu. Nah tipenya transfer dari BCA ke dompet. Kategorinya saya kosongin dulu sementara, kita lihat nanti ada ini apa enggak, ada error apa enggak. Kalau sudah kita oke. Oh dia minta kategori, oke. Jadi uang 250 ini kita transfer ke dompet untuk apa gitu ya teman-teman ya. Misalnya saya pengen apa ya, beli baju misalnya. Ya udah ini aja, home needs clothing. Kita klik di sini, lalu kita oke. Nah di sini mulai ke
trace ya teman-teman uang kita kemana. Yang tadinya uang kita itu ada 1 juta, kita belanjakan 150, sisanya tinggal 850. Terus dari 850 ini kita tarik tunai untuk beli baju sebesar 250.000. Jadi sisanya tinggal 600. Nah, karena tadi kita melakukan sistem transfer, maka uang 250 ini larinya ke sini teman-teman, ke dompet. Nah, sekarang saldo di dompet kita bertambah sebesar 250. Gitu ya. Nah, ini kan tadi kita ngomongin masalah biaya aja ya, pengeluaran gitu ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita mau masukin pendapatan, misalnya kita gajian gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa lakukan misalnya gini. Saya itu gajian kemarin tanggal 30 September sebesar 3 juta misalnya. Itu bisa kita masukkan di sini, caranya gini. Kita ke BCA. Ke BCA ini terus kita tambah transaksi. Ini tambah account. Yang ini ya teman-teman ya. Jadi kita klik dulu yang BCA, terus kita tambah transaksi. Nah, di sini kita bisa pindah tanggalnya dengan cara seperti ini. Kita klik di sini, terus kita pindah ke sini. Kalau maju berarti kan tanggalnya maju ya teman-teman ya. Kalau sekarang tanggal 1 berarti kemarin tanggal 30. Kita klik 30. Nah, ini sama. Saya tetap di unreconcile aja karena saya belum cek rekening saya. Nah, di sini tipe withdrawal ini kita pindah ke deposit. Kenapa deposit? Karena kita mau mendepositkan uang kita, bukan kita sih sebenarnya yang deposit ya. Itu kan yang deposit itu kantor kita gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan amount-nya. Tadi kan kasusnya tanggal 30 gaji saya 3 juta ya. Jadi ini kita masukkan aja 3 juta. Banyak kan nggak? 3 juta itu nolnya 6, kurang 1. Oke. Nah, kalau sudah, account-nya BCA from. Nah, from-nya ini kita harus isikan asal dari uang ini. Jadi uang ini berasal dari mana? Oh, kalau misalnya uang ini berasal dari tempat kerjaan kita, ya udah kita tulis aja office gitu ya. Sudah. Nah, sekarang kategorinya apa? Nah, ini kan gaji ya teman-teman ya. Jadi ini kita tulis aja di sini kategorinya. Kita cari salary. Pendapatan itu income ya teman-teman ya. Jadi income-nya dari salary gitu. Kalau sudah, kita okekan. You have not used this payee name before. Is the name correct? Nah, karena ini baru pertama kali dan ini memang dari pendapatannya dari kantor kita, ya udah kita yes saja teman-teman ya. Kalau sudah, nah seperti ini. Gitu. Nah, dari transaksi ini saya bisa menceritakan nih teman-teman. Cara menceritakannya gimana? Tadi kan saldo kita di bank itu kita tulis 1 juta ya teman-teman ya. Nah, karena tanggal 30 itu saya gajian 3 juta, makanya 3 juta ditambah 1 juta jadi 4 juta gitu ya. Nah, terus hari ini saya belanja di supermarket nih sebesar 150.000. Berarti uang di BCA saya tinggal 3.850.000. Kok 300 terus ya? Sorry ya teman-teman ya, belibet. Nah, terus saya tarik tunai untuk beli baju ini hari ini. Harga bajunya 250.000. Jadi
uang saya di bank berkurang 250.000 menjadi 3,6 juta. Nah, uang saya di bank ada 3,6 juta. Nah, terus berapa uang di dompet saya? Nah, uang di dompet saya, karena tadi saya transfer uang ini sebesar 250.000. Nah, ini uangnya di dompet saya jadi 250.000. Gitu sih teman-teman. Ini basic aja sih. Teman-teman nanti bisa lebih mengeksplor aplikasi ini. Jadi intinya aplikasi ini kenapa dibilang Money Manager X itu karena dia bisa membantu kita untuk memanage keuangan kita. Dan kita juga bisa lihat uang kita itu larinya kemana aja gitu ya teman-teman ya. Syaratnya memang teman-teman harus input setiap kali ada pengeluaran atau pendapatan setiap hari gitu. Di sini juga ada report. Kalau kita mau lihat cash flow misalnya daily, monthly, dan transaction. Ini my usage. Nah, seperti ini. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa mengeksplor aplikasi ini. Saya cuma mau kasih basicnya aja, nanti teman-teman explore sendiri. Nah, di sini juga teman-teman bisa memasukkan aset teman-teman. Misalnya teman-teman punya rumah, punya motor. Nah, bisa dimasukkan di sini. Gitu teman-teman. Nah, itu aja sih yang mau saya share teman-teman. Jadi saya sudah biasa pakai aplikasi ini dan saya pikir ini cukup membantu sih. Jadi saya bisa menelusuri uang saya tuh lari kemana aja gitu. Kadang-kadang kan kita suka ribet ya. Gajian 3 juta kok ludes, kemana aja ya uang gue gitu. Ya, jadi ini teman-teman yang bisa saya sharing, nanti silakan di-explore aja. Di sini juga kita bisa ganti theme-nya. Kalau kesannya terlalu membosankan, kita bisa ganti theme-nya. Ini ada colorful, ada dark mode, default, simply black, yellow, blue. Saya biasanya pakai colorful sih. Kalau teman-teman mau suka yang dark mode juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau sudah di sini use aja. Yes, close. Coba kita restart. Ini open database aja ya teman-teman ya. Nah, udah berubah kan bentuknya jadi seperti ini. Ini tadi uang di BCA kita, ini uang di dompet kita. Oke teman-teman, simple ya tutorial kali ini. Ya, sebenarnya ini mendidik kita juga sih untuk bisa lebih berhemat gitu loh. Oh, ternyata bulan ini saya udah terlalu banyak belanja baju nih, atau saya terlalu banyak jajan nih. Jadi mungkin bulan depan saya harus ngurangin gitu. Jadi naluri akuntansinya ada gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya program akuntansi cuman untuk keuangan personal aja teman-teman gitu. Oke teman-teman, kalau ada problem atau ada yang mau ditanyain seperti biasa, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng sama kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.